Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiyanti. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Unram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran yang merupakan persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia dengan submateri permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia di SMPN 3 Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau sehat semuanya kalian ya. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk PN. Siap gerak sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, sebelum belajar ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Fahri. Hadir. Oke. Irgi. Hadir. Alga. Hadir. Oke. Rosi. Hadir. Sarah. Hadir. Oke. Sri. Oke. Amelia. Hadir. Vega. Hadir. Repa. Hadir. Silakan kalian berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum membahas kepada materi. Oke, anak-anakku silakan kalian buka buku paketnya. Tapi sebelum ke materi, ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi pembelajaran kita di minggu kemarin? Masih. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke, Rosi. Persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, nah di minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi persatuan di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Apa yang tahu arti dari persatuan? Oke, Sri. Persatuan berasal dari kata satu yang memiliki makna tidak terpecah-pecah atau bersatu. Oke, persatuan betul tadi kata Sri, yaitu persatuan itu adalah bersatu atau tidak terpecah-pecah, ya. Nah, ada lagi yang mau menambahkan persatuan itu apa? Apa? Oke, tadi benar kata Sri ya, persatuan itu adalah tidak terpecah-pecah, ya, satu tidak terpecah-pecah atau tunggal, ya, gitu. Oke, ada yang tahu tentang persamaan? Ada yang tahu? Keberagaman, ada yang tahu? Oke, Sarah, silakan Sarah. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat dapat
harmonis. Nah, itu ya. Bersatuan itu adalah tadi materi. Silahkan kalian lihat video yang Ibu tayangkan di depan ya. Silahkan lihat videonya. Perang tatap muka atau PTM baru saja dimulai di Karawang, Jawa Barat. Namun kondisi tersebut justru dimanfaatkan dua kelompok pelajar untuk tawuran. Dua orang pelajar terluka terkena sabetan senjata tajam. Dua kelompok siswa sekolah menengah pertama terlibat tawuran di Jalan Raya Jarum, Cilamaya, Kulon, Karawang, Jawa Barat. Puluhan pelajar ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, dua pelajar menjadi sasaran korban penyerangan. Mereka ditendang hingga disabet senjata tajam. Akibat tawuran ini, dua pelajar mengalami luka serius. Sungguh sangat disayangkan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM yang baru saja dimulai tercoreng dengan aksi pelajar ini. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono menyatakan telah menangkap 8 pelajar yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Langkah kita setelah melihat video yang viral, kita langsung mengamankan 8 orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini sedang kita pemeriksaan di Satreskrim Polres Karawang. Kita menyita barang-barang bukti seperti fluid. Kalian tadi sudah menyaksikan video ya, salah satu bentuk dari permasalahan yang terjadi di dalam sekolah atau di dalam tawuran pelajar. Oke, silakan kalian menanggapi video yang tadi Ibu sudah tayangkan. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Oke, Fahri silakan. Dari video tersebut bisa dilihat bahwa tawuran mengakibatkan hal-hal yang negatif. Pertama, yang sangat pasti adalah korban, dan seharusnya kita bisa menjauhi hal seperti itu, terutama di kalangan pelajar. Iya. Jadi agar bisa menjauhi hal seperti itu, kita harus bisa memilih pergaulan yang baik. Oke, ya seperti itu ya. Berarti untuk menghindari tawuran yang sedang terjadi atau tawuran yang terjadi di sini, berarti kita harus menghindari dengan cara apa? Menghindari orang-orang yang memang mengajak kita ke sesuatu hal yang negatif yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Oke, silakan kalian perhatikan ke depan ya. Di sini Ibu akan membahas materi tentang permasalahan keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Adapun tujuan di dalam pembelajaran ini yaitu menelaah keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia dengan tepat. Keduanya menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan cermat dan teliti. Kemudian ketiganya menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan cermat dan teliti. Kemudian menguraikan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara dengan teliti dan sistematis. Dan kelimanya menerapkan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat di berbagai lingkungan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, kita lihat. Nah, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di minggu kemarin, Ibu sudah menyampaikan materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, tentu saja di dalam keberagaman itu pasti akan ada yang namanya permasalahan. Pasti akan ada yang namanya permasalahan karena kita negara yang sangat begitu unik ya. Uniknya kenapa? Karena negara kita begitu sangat beragam, baik agama, ras, ya, budaya, suku, antar golongan. Ya, nah di dalam hal-hal yang seperti itulah ya akan muncul berbagai permasalahan atau yang lebih disebut lagi dengan konflik. Ya, nah kita lihat di sini permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis
berbeda-beda. Ya. Terus kita lihat lagi. Nah, perbedaan yang ada di Indonesia itu mencakup berbagai bidang, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia atau yang disebut dengan ras. Ya. Dari perbedaan secara fisik manusia tersebut, tetapi mencakup juga perbedaan suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Nah, kepercayaan yang ada di Indonesia atau disebut juga dengan agama, ya, agama yang ada di Indonesia, kalian tahu ada berapa? Ada 6, ya. 1, Islam, 2, Kristen, 3, Katolik, 4, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, ada 6. Kemudian ras juga, ada ras apa saja? Kita sudah belajar di minggu kemarin. Kita hanya mereview saja di sini. Ras Mongoloid, ras Australoid, terus ras Kaukasoid, ya. Nah, terus kita lihat lagi, ya. Nah, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita lihat di sini masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan yang namanya konflik, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan, ya, yang terjadi di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kita lihat lagi di sini. Nah, Surjono Sukanto mengungkapkan bahwa ada 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat, yakni ada perbedaan antar individu, ada perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ya, ini ada gambar sedang apa nih? Nah, sedang apa nih kira-kira? Sedang bertengkar, ya, di sini. Apa yang menyebabkan pertengkaran tersebut? Ya, banyak sekali ya yang menyebabkan pertengkaran tersebut. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik di dalam masyarakat, antara lain primordialisme yang berlebihan, etnosentrisme yang ada diskriminatif, kemudian ada stereotipe, ada fanatik, ada eksklusivisme, ya, di mana semua ini adalah sikap-sikap yang merupakan sikap yang tidak baik atau sikap yang negatif, ya, seperti memandang rasnya atau sukunya lebih baik dibandingkan dengan suku yang lain, ya. Kita lihat lagi. Nah, Surjono Sukanto juga di sini menyebutkan ada 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan. Oke, tadi materi sudah disampaikan, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Oke. Di zaman sekarang itu kan banyak banget yang namanya anak-anak pelajar itu tawuran ya Bu, Ya. antar sekolah. Nah, kira-kira upaya penyelesaiannya itu bagaimana Bu? Baik, terima kasih untuk Sri sudah melontarkan pertanyaan, ya. Oke, tawuran antar pelajar, ya. Dijawab pertanyaan dari Sri, ya. Bagaimana cara mengatasi tawuran di sekolah atau tawuran antar pelajar, ya. Tadi balik lagi ke yang tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Yang pertama itu saling menghormati, saling menghargai. Kemudian dari yang tadi juga, yang pertama itu kita harus menghilangkan yang namanya ego. Nah, ego dari masing-masing, karena faktor utamanya itu biasanya ego, ya, ego antar individu, ya, ingin kelompok saya, sekolah saya yang terbaik, sekolah saya tidak mau dikalahkan, ya, ataupun permasalahan
banyak konflik atau tadi tawuran, baik itu tawuran pelajar sekolah atau tawuran masyarakat antar masyarakat. Ya, yang pertama itu kan ego mereka, ya, kepentingan mereka, egonya ya terlalu ditinggikan, jadi menghilangkan rasa menghormati, saling menghargai ya di sana ya. Oke, Sri bagaimana? Ya, tadi penjelasan Ibu? Ya, ya itu ya. Jadi tadi Sudah cukup, terima kasih Bu. oke, sama-sama Sri. Oke. Setelah tadi Ibu menjelaskan materi, sudah menayangkan video. Nah, ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan ya. Silakan nanti kalian duduk per kelompok ya. Duduk per kelompok masing-masing, kelompoknya masing-masing. Satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang ya. Silakan bebas kalian untuk memilih kelompoknya masing-masing ya. Nanti setelah kalian duduk per kelompok, Ibu akan membagikan LKPD tentang permasalahan yang ada dan bagaimana cara untuk upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Silakan sekarang kalian duduk per kelompok sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dengan siapanya Ibu bebaskan kepada kalian. Baik, kalian di sini ya. Ini LKPD-nya nanti Ibu kasihkan kepada kalian, Ibu bagikan. Nanti tulis nama kelompok beserta anggotanya, ya. Oke. Kalian di sini nanti kalian isi di LKPD tersebut, ya. Nah, di sini ada gambar. Silakan kalian nanti amati gambar tersebut. Gambar ini termasuk ke dalam keberagaman apa? Ya, termasuk ke dalam keberagaman apa? Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian serta analisis faktor penyebab konflik tersebut dan upaya dalam menyelesaikan konflik tersebut. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalian sudah paham, Ibu bagikan. Fahri, Rosi, terus Sri, salah. Oke, silakan kalian diskusikan ya. Kalian boleh mencari sumber selain di buku paket, kalian juga boleh mencari di internet kalau ada yang lewat ya. Silakan kerjakan ya. Oke, nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke Ibu ya. Ya, nanti kalau tidak ada yang atau belum paham silahkan ditanyakan ke Ibu. Jangan lupa di situ tulis nama anggota kelompoknya beserta nama kelompoknya ya, kelompok berapa. Pekerjaannya sudah selesai. Silakan nanti kalian presentasikan ke depan ya. Tiap kelompok di sini ada 4 kelompok ya.
hasil pencarian kalian. Per kelompok maju ke depan. Kita mulai dari kelompok yang pertama, yang lainnya nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Muhammad Wahyu Wibana. Saya Tijar Kasih, saya Algamriana. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang materi permasalahan yang terjadi di keberagaman persatuan Indonesia ini. Di sini terdapat gambar suatu permasalahan atau konflik dengan ras ya. Di sini sudah dijelaskan, gambar di atas menunjukkan konflik atau perselisihan antara ras dan perselisihan serta konflik tersebut tentunya memiliki faktor penyebab dan membuat perselisihan atau konflik tersebut menjadi semakin besar. Sebab atau penyebab konflik tersebut diantaranya Munculnya sikap ingin menang sendiri. Itu menjelaskan intinya dari bahasa kita sekarang itu egois, yang dimana salah sikap-sikap itu adalah pertama primordialisme yang berlebihan, kedua etnosentrisme, ketiga diskriminatif, yang keempat stereotipe, yang kelima fanatisme, dan terakhir keenam eksklusivisme. Selanjutnya kedua, perbedaan kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya. perbedaan kepentingan ini juga membuat individu dengan individu lainnya terdapat konflik seperti konflik antara ras juga seperti sama ya. Selanjutnya Adanya kecenderungan sosial terhadap ras tertentu yang menjadi mayoritas tetapi memiliki kekuatan lebih besar daripada ras minoritas. Nah, ini yang sering terjadi di antara ras. Ras yang mayoritas selalu mendapatkan kekuasaan yang lebih besar daripada ras yang minoritas, sehingga menimbulkan kecemburuan yang terjadi pada kelompok yang minoritas ya. Selanjutnya, Perbedaan warna kulit yang didukung oleh perbedaan budaya dan adanya keinginan dari salah satu ras untuk menguasai. ras lainnya karena merasa lebih unggul dan menganggap ras lainnya lebih rendah dan lemah. Nah, perbedaan warna kulit ini jelas sangat terlihat ya di antara ras satu dengan ras lainnya. Nah, bagaimana cara mengupayakan konflik-konflik tersebut? Yang pertama, munculnya sikap egois. Itu kita cara mengupayakannya dari saya pernah baca buku di mana buku tersebut menjelaskan tentang jangan sesekalilah kalian pandang menjadi sudut pandang orang lain. Intinya gini, kita setiap manusia pasti memiliki view of view sendiri ya, point of view sendiri. Nah, sesekali kita pakailah point of view dari orang lain sehingga kita bisa melihat perbedaan antara kita dengan orang lain dan kita bisa menyesuaikan diri kita dengan POV orang lain sehingga tidak ada perdebatan atau konflik, dan sesekali juga kita tidak memberikan point of view kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya perbedaan warna kulit ini jelas sangat membuat kerisihan ya, risih sekali pasti. Jika ada orang yang warna kulitnya putih, mungkin di sekitaran orang-orang yang berkulit hitam ia akan dibully mungkin ya. Dan mungkin ia memiliki kelebihan seperti kulit albino, itu kan kulit yang putih. Nah, kalau misalkan kulit hitam seperti di negara Korea, negara Jepang, negara Chinese, itu kan rata-rata orang yang berkulit putih. Nah, sehingga orang-orang yang berkulit hitam itu terkadang mendapat cacian, caci maki, bulian. Nah, sehingga hal itu menyebabkan konflik terjadinya antar ras, yang dimana ras itu merupakan suatu perbedaan yang biasanya terlihat di antara warna kulit ya. Jadi kesimpulannya, untuk menghindari konflik-konflik tersebut, konflik-konflik yang kita jabarkan di sini, kita perlu adanya kesadaran pada diri sendiri. Menghargai dan menghormati sesama orang lain itu tidak ada salahnya. Jadi sesekali kita mengalah, jangan ingin selalu menang sendiri. Sekian presentasi dari kami. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mengakhirinya, apakah ada yang mau ditanyakan?
Terkadang di sebuah sekolah mempunyai anak murid atau siswa baru. Nah, lantas siswa baru tersebut terkadang mempunyai kulit yang berbeda, mungkin sedikit lebih putih ataupun lebih cantik. Lalu dibully oleh teman yang lama, siswa yang lama. Nah, cara untuk mengatasi pembulian tersebut bagaimana? Oke, saya ingin jawab. Jadi di setiap sekolah pasti ada anak baru, dan anak baru itu pasti selalu dipandang lebih oleh orang-orang yang sudah lama di sini. Karena mungkin itu seperti yang saya presentasikan tadi, perlunya ada kesadaran di diri sendiri. Jadi kita yang udah lama di sini di sekolah misalkan, terus ada murid baru, kita harus bisa merangkul atau mengajak untuk bersama, jangan kita pisahkan atau membulinya, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki keberagaman yang banyak sekali tentunya, sehingga hal itu harusnya kita lestarikan, bukan malah kita pecah belahkan. Jadi intinya ketika mungkin cara mengatasinya seperti yang saya bilang tadi, pakai sudut pandang orang lain, jangan pakai sudut pandang kita sendiri, karena kita tahu bahwa sudut pandang kita dengan orang lain itu berbeda. Gimana? Terjawab? Sudah cukup. Oke, terima kasih Ri. Terima kasih. Oke. Jadi tadi sudah terjawab ya oleh kelompok 1 ya, oleh Fahri ya, dimana kalau terjadi pembulian ya di dalam sekolah gitu, kalau kedatangan anak baru biasanya dibully ya, intinya satu, saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi tentu saja ya, karena kita mengingat tadi benar kata Fahri, kita mengingat negara Indonesia itu negara yang berbeda-beda ya. Kalau tidak saling menghargai, kalau tidak saling menghormati ya maka akan terjadilah perpecahan atau bully-bully tadi ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 terima kasih untuk presentasinya, sangat bagus sekali ya. Oke, silakan duduk kembali. Tadi dua kelompok sudah maju ke depan mempresentasikan hasil penemuannya ya, baik yang dia dapatkan itu di buku paket ataupun di sumber yang lain. Nah, sebelum tampilan berikutnya ya, sebelum presentasi kelompok berikutnya ya, supaya tidak bosan, supaya tidak jenuh, mari kita ice breaking dulu supaya tidak membosankan, supaya happy ya. Contoh dulu nih ya. Kalau ibu tepuk tangan 1 kali, kalian ikuti tepuk tangan 1 kali ya. Contohnya, nah ibu bilang tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan berkali-kali. Nah, paham? Oke, kita mulai konsentrasi. Oke, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Wah, ada yang tidak konsentrasi. Oke, kita mulai lagi. Konsentrasi. Tadi ibu bilang konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan berkali-kali. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama saya Di sini saya mendapatkan tugas kelompok untuk mempresentasikan tugas saya tentang konflik antar golongan. Dari gambar LKD yang saya dapatkan, bisa disimpulkan bahwa gambar di atas merupakan contoh konflik antar golongan, di mana konflik antar golongan ini bisa saja terjadi di kalangan masyarakat, tetapi lingkungan sekolah juga terkadang terjadi antara konflik antar golongan. Dan konflik antar golongan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu
adanya konflik antar golongan. Karena terkadang siswa dan siswi di kalangan sekolah itu sangat mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan buruk dari luar, sehingga timbullah sebuah kejadian yang namanya tawuran lah, ini itulah. Dan untuk mengatasi konflik antar golongan bisa saja dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya atau sebagai contoh adalah yang mencari informasi yang benar dan juga tidak terlalu meninggikan, tidak menyalahkan orang lain, saling bertoleransi dan saling menghargai pendapat orang lain. jelas ya. Saling menghargai pendapat orang lain dan bertoleransi itu sangat penting di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar. Karena Indonesia itu negara yang luas, tidak hanya kita dan tidak hanya orang lain, tapi ada bangsa, suku, budaya, ras, dan juga bahasa dari adat lain. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling memaklumi antar sesama. Sebelum presentasi saya tutup, barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Fahri, silakan. Pertanyaan saya, apa akibat yang disebabkan oleh konflik perbedaan antar kelompok? Oke, pertanyaannya apa akibat yang disebabkan oleh konflik antar kelompok? Oke, silakan. Pertanyaannya saya pahami dan saya akan jawab. Akibat dari adanya konflik antar kelompok itu banyak. Salah satunya itu terjadinya pecah belah. Mungkin dalam satu lingkungan sekolah, jika ada konflik antar kelompok itu menjadi beberapa kelompok. Misalkan kalau bahasa sekarang kan sirkel-sirkelan gitu. Nah, terus banyak lagi tuh kayak saling musuhan, saling membenci, bahkan saling fitnah itu berkeliaran. Bahkan fitnah itu banyak, saling memfitnah satu sama lain. Dan itu jawaban dari saya, barangkali udah cukup. Siap, menjawab. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana mengatasi? Akibat apa? Oh, akibat apa menyebabkan? Akibat yang dapat menyebabkan ketika terjadinya konflik antar golongan. Ya, nah tadi akan terjadinya perpecahan apalagi biasanya ya pasti ada saja di dalam suatu sekolah ya ada yang namanya geng-gengan ya. Nah itulah akar mula penyebab dari perpecahan antar golongan yang tadi ya. Dan bagaimana cara mengatasinya ya tadi ya menghilangkan sikap egoisme, menghilangkan sikap sukuisme, lebih mementingkan atau suku atau golongan yang lain itu tidak penting dibandingkan dengan golongan saya sendiri. Nah, jadi kita harus hidup rukun, damai, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama teman. Semuanya kita teman, semuanya kita saudara ketika sudah berada di lingkungan sekolah SMP 3 Telagasari. Hilangkan yang namanya egoisnya, hilangkan yang namanya saya lebih unggul, saya lebih cantik, saya lebih hebat daripada orang lain. Semuanya itu kita sama, ya. Oke, mungkin itu silakan ditutup. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi pembahasan demi pembahasan ya juga penampilan tiap kelompok itu sudah maju ke depan semuanya. Materi sudah dibahas dari awal sampai dengan akhir ya, yaitu tentang permasalahan yang muncul di dalam keberagaman atau lebih sering kita sebut dengan konflik dan bagaimana upaya cara mengatasi masalah tersebut. Nah, tentunya kalian sudah mendengarkan, sudah menyimak ya, sudah menonton ya. Nah, sekarang ibu mau tahu apakah di kalian ada yang mau menyimpulkan tentang materi yang telah ibu sampaikan tadi atau tentang presentasi yang semua teman kalian tadi presentasikan ke depan. Silakan, ada yang
Fahri untuk menyimpulkan materi? Dari materi hari ini dan beberapa presentasi dari teman-teman juga bisa disimpulkan bahwa sikap menghargai, menghormati, dan saling menyayangi itu sangat dipentingkan bagi negara Indonesia ini. Mengingat Indonesia memiliki berbagai kebudayaan, suku, ras, bahasa, dan berbagai kebudayaan lainnya yang beragam, sehingga itu menimbulkan perbedaan, dan perbedaan itu seharusnya kita jaga dan lestarikan agar Indonesia ini menjadi negara yang lebih berwarna dan lebih bahagia serta lebih ceria lagi dengan cara menghargai, menghormati, dan saling menyayangi. Oke, terima kasih Pak Hari untuk menyimpulkan materinya ya, untuk menyimpulkan materi hari ini. Oke, dari kesimpulan yang tadi Pak Hari sampaikan memang benar ya, bahwa yang namanya permasalahan itu sebenarnya bisa kita atasi ya, bisa kita hindari ya. Dengan cara apa? Satu, dengan cara menghilangkan yang namanya sikap egoisme ya, yang tadi chauvinisme, sukuisme, ekstremisme ya, saling mengagung-agungkan suku sendiri atau ras sendiri, menganggap suku atau ras lain itu rendah gitu. Nah, yang seperti itu yang harus kita hindari ya. Terus bagaimana cara upaya untuk mengatasinya? Yaitu menghormati, menghargai ya, saling toleransi, menghilangkan egoisme, itu adalah cara mengatasi dalam permasalahan ya. Nah, oke, Ibu cukupkan sekian saja. Tapi sebelum ke Ibu akhiri ya, ada tugas yang harus kalian selesaikan di rumah ya. Nanti di minggu depan silakan kalian isi tugasnya, dikumpulkan minggu depan. Dan untuk pembahasan minggu depan itu tentang harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia. Minggu depan silakan kalian kumpulkan. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian ya. Hari ini pembelajaran kita sangat menarik sekali ya, membahas tentang permasalahan dan upaya dalam mengatasi konflik ya. Kalian sudah sangat-sangat luar biasa. Nah, sebelum pulang silakan untuk HM berdoa terlebih dahulu supaya kita diselamatkan di dalam perjalanan dan ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Silakan untuk Pak Hadi. Sebelum pulang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian boleh pulang dari sebelah sana.